Waalaikumsalam. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru mata pelajaran PPKN. Di sini kami bersama dengan Bapak Eko dari SMP ITI Panjang Bapak. Betul. Nah, jadi di sini kami akan sedikit mewawancarai Bapak mengenai kurikulum PPKN itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Eko mengenai kurikulum itu sendiri. Pak, izin bertanya Pak. Baik. Apa pengertian kurikulum Pak? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk para mahasiswa dan mahasiswi FKIP Universitas Riau. Izin menyampaikan bahwa kurikulum itu adalah acuan pembelajaran atau jantungnya pendidikan. Dan kurikulum itu merupakan titik awal sampai titik akhir di dalam mengasah seluruh kemampuan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kurikulum itu sangat penting dan juga menjadi acuan dan menjadikan setiap pembelajaran pendidikan terarah. Pak, di sekolah Bapak menggunakan kurikulum apa Pak? Insya Allah untuk saat ini di SMP ITI Manawari menggunakan kurikulum K13, namun di tahun yang akan datang, tahun 2024, insya Allah SMP ITI Manawari Pekanbaru akan melaksanakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Kemudian Pak, bagaimana pelaksanaan kurikulum yang sekarang sedang berlangsung di sekolah Bapak? Ya, alhamdulillah untuk kurikulum yang saat ini kita dari seluruh guru, elemen guru seluruhnya sudah mengerjakan dan membaca dan membahas setiap topik dan membuat setiap guru menggunakan menjawab setiap post-test yang dibuat, lalu membuat aksi nyata tentang kurikulum merdeka. Yang mana dengan kurikulum merdeka ini kami dari SMP ITI Pekanbaru sangat-sangat menspot khususnya guna menyempurnakan fase-fase pendidikan mulai dari fase A, B, C, dan D. Nah, jadi kurikulum ini khususnya dari kurikulum merdeka sangat menunjang sesuai dengan kebutuhan masa pertumbuhan zaman atau perkembangan zaman di saat ini. Nah, karena kita tahu kurikulum itu dinamis, bisa berubah dan mengikuti zamannya. Berarti kurikulum K13 itu masih belum sempurna atau kurikulum merdeka? Ya perlu kita ketahui kurikulum 2013 itu baik, cuman dengan berkembangnya zaman sesuai dengan yang sudah Bapak terangkan juga menurut yang sudah kita sampaikan bahwa kurikulum itu tidaklah monoton. Artinya dia itu dinamis, artinya setiap fase sama halnya ketika kita misalkan mulai dari fase anak-anak, mulai kita jadi remaja, setiap kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Jadi kurikulum K13 mungkin di masanya itu yang kita cocok untuk kita laksanakan, namun dengan adanya kurikulum merdeka ini maka disesuaikan juga dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang dengan seiringnya berkembangnya teknologi informasi. Karena kita ketahui setiap anak-anak hari ini bebas mengakses pengetahuan dengan berbagai media, baik itu dari media buku yang selalu kita baca, namun lebih hebatnya lagi dengan menggunakan media elektronik, internet, dan juga jaringan komunikasi. Terutama di pembelajaran PPKN masih menggunakan Iya, kurikulum K13. Akan tetapi sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, ini kita sedang berjalan proses pendaftaran untuk masuk menjadi kurikulum merdeka. Maka semua guru sekarang lagi sibuk, alhamdulillah, di dalam mengerjakan aksi-aksi nyata yang ada di dalam topik kurikulum merdeka itu. Kemudian Bapak tambahkan sedikit tentang kurikulum PPKN yang terkhusus. Untuk kurikulum PPKN ini perlu kita sadari karena PPKN ini merupakan ujung tombak daripada menyadarkan setiap elemen masyarakat, khususnya mungkin anak-anak bangsa hari ini, bahwa melalui PPKN kita bisa menjaga anak-anak bangsa kita dari hal-hal yang menyimpang dari pilar-pilar, 4 pilar yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diantaranya adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar kita yang Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Lalu kurikulum PPKN ini adalah acuan pembelajaran
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan peserta didik menjadi peserta didik yang kritis, kemudian rasional dan juga kreatif. Jadi kita sangat bersemangat untuk terus mengembangkan kurikulum dan mengikuti apapun yang menjadi acuan yang disiapkan oleh pemerintah, maka kita akan terbuka lebar. Kalau untuk kebaikan kita akan berjuang. Mungkin. Alhamdulillah untuk yang Bapak rasakan dan anak-anak, kita untuk hambatan kita tidak merasakan ada hambatan karena di antara yang terpenting di dalam manajemen atau manajerial khususnya daripada kepala sekolah kita sangat mensupport setiap kegiatan apapun. Bahkan di saat ini kita lagi sedang PTS, cuman untuk bagaimana kita tetap ikut serta di dalam kegiatan Olimpiade PPKN ini menunjukkan bahwa sekolah kita ini sangat-sangat memandang penting dengan event-event ini. Artinya alhamdulillah untuk hambatan tidak ada karena support dari kepala sekolah dan juga pemangku kepentingan yang ada semua mendukung penuh guna untuk menyadarkan juga semua anak-anak kita dan menjaga bahwa mereka ini harus disadarkan dari dini bahwa cinta bela tanah air harus dipupuk dari sekarang. Untuk solusi mungkin karena Bapak tidak merasakan ada hambatan, cuman Bapak akan berbagi tentang bagaimana kalau sekiranya di antara sekolah-sekolah yang lain memiliki hambatan. Yang pertama yang harus kita terapkan di sekolah kita adalah bagaimana kita dengan sebagai guru itu memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita harus bisa kalau yang sekarang untuk di IKM atau kurikulum mereka berdepresiasi apa namanya. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana karakteristik pembelajaran anak. Jadi anak itu harus kita pahami jelas apa kebutuhannya. Jadi untuk khusus di PPKN itu sendiri yang kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah bagaimana mereka diberikan ruang untuk berpendapat sebebas-bebasnya. Jadi ketika belajar pembelajaran apapun, anak-anak itu diberikan hak yang luas untuk mereka berbicara, berpendapat, sehingga apa yang ada di pikiran mereka bisa terkemukakan. Nah, dan kita pun sebagai guru menampung itu semua tanpa harus merasa kalaupun ada hal yang kita belum ketahui tidak merasa dikucilkan oleh anak-anak itu sendiri. Nah, karena memang itu adalah kemampuan mereka dalam berpikir guna untuk terus memajukan yang namanya kurikulum PPKN. Nah, mungkin baik, itulah tadi wawancara singkat kami bersama Pak Eko dari SMP Imam Banawawi mengenai kurikulum itu sendiri. Izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit di mana apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya kurikulum itu menjadi jantung dan tentunya itu sangat penting di dalam pembelajaran dan tentunya di mata pelajaran PPKN itu pula mata pelajaran PPKN ini menjadi ujung tombak ataupun sebagai pedoman untuk anak didik itu menjadi orang yang berkarakter sejak dini. Jadi apapun kurikulum itu dapat disimpulkan sangat penting sekali. Jadi cukup sekian dari kami, dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.